Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau mengajak kita untuk melihat sejarah dan tujuan dari 5 perintah gereja. Yang pertama, kita melihat sejarahnya. Sekitar tahun 300-an sudah ada penekanan wajib untuk menghadiri misa setiap hari Minggu dan hari raya lainnya untuk menerima sakramen. Penekanan ini terus berkembang hingga ada sanksi yang ditetapkan bagi mereka yang tidak mengikuti misa hari Minggu dan hari raya yang ditetapkan oleh gereja. Namun pada saat itu belum resmi ditetapkan sebagai 5 perintah gereja. Perintah gereja pertama kali dikenal pada zaman Paus Celestin yang kelima pada abad ke-13. Namun isinya juga berbeda dengan apa yang kita kenal pada saat ini. Selanjutnya, Santo Antonius dari Florence pada tahun 1439 mengeluarkan 10 perintah gereja yang kemudian diperbaharui oleh Santo Petrus Canisius pada tahun 1555. Saudara dan saudari, kelima perintah gereja yang kita kenal pada saat ini adalah perintah yang sudah diperbaharui oleh Santo Petrus Canisius. Kelima perintah tersebut antara lain. Pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari yang telah ditentukan. Keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan yang kelima, menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Saudara-saudari, perintah pertama sampai kelima semuanya mewajibkan umat Katolik untuk ikut serta dalam pesta-pesta utama liturgi, mengambil bagian dalam Ekaristi, serta turut mempersiapkan diri sebelum menerima Ekaristi tersebut melalui penerimaan sakramen tobat. Sejatinya, umat Katolik berusaha melayakkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus, serta terus berupaya untuk bisa melaksanakan kehidupan liturgi sesuai dengan kehendak Allah. Kelima perintah ini adalah ketentuan gereja. Gereja dapat membebaskan orang dari kewajiban memenuhi perintah tersebut berdasarkan alasan yang kuat, misalnya karena sakit. Yang kedua, kita lihat soal tujuan dari 5 perintah gereja. Adapun tujuan dari 5 perintah gereja ini antara lain: pertama, untuk menentukan dan menjelaskan ajaran-ajaran iman. Kedua, untuk melaksanakan waktu dan cara sehubungan dengan hukum ilahi yang tidak secara jelas disebutkan dalam hukum itu. Misalnya tentang kewajiban umat beriman untuk menerima Ekaristi di masa Paskah dan mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Ketiga, untuk menentukan batasan hukum moral pada saat hati nurani sulit memutuskan. Keempat, untuk melestarikan dan menjaga pelaksanaan hukum yang lebih tinggi, misalnya pelaksanaan hukum dalam 10 perintah Allah. Dan kelima, untuk menentukan batas minimum yang mutlak
bagi umat beriman dalam doa dan usaha melaksanakan perintah Tuhan. Saudara-saudari, 5 perintah gereja dapat dihidupkan melalui perbuatan sederhana sehari-hari yang lama-kelamaan dapat menjadi suatu kebiasaan. Contoh kebiasaan yang dilakukan misalnya mengikuti perayaan Ekaristi, rajin membaca kitab suci, terus melaksanakan ibadat harian, berdoa dengan keluarga, berdoa dengan himpunan gereja atau teman-teman, membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa pribadi, dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Kita juga wajib untuk terlibat dalam perbuatan-perbuatan kasih di tengah masyarakat. Melakukan puasa dan pantang, memeriksa batin, dan mengaku dosa di hadapan Allah, menyadari bahwa kita masih tidak luput dari dosa dan meminta pengampunannya. Demikianlah saudara-saudari sejarah dan tujuan dari 5 perintah gereja. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.